الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال تعالى wal mu'minuna, dan orang-orang yang beriman yang laki-laki, wal mu'minatu, dan orang beriman yang perempuan, ba'duhum, sebagian mereka, awliya'u ba'din, adalah kekasihnya sebagian yang lain. Di antara artinya awliya. Ini di antara sifat-sifatnya orang beriman yang seharusnya, yaitu antar mereka saling ada kasih sayang. Aulia, di antara artinya aulia adalah ansor, saling tolong menolong. Orang beriman seharusnya dengan orang beriman yang lain sikapnya adalah saling tolong menolong. Ya'muruna, mereka memerintahkan bil ma'rufi, kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkari, dan mereka melarang 'anil munkari, dari kemungkaran. Di antara sifatnya orang iman lagi adalah lakinya atau perempuannya adalah memerintahkan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan salat, bukan sekedar menunaikan salat tetapi menegakkan. Menegakkan itu artinya merawat dengan sebenarnya, sesuai dengan aturan yang diarahkan oleh agama. Di antaranya adalah bagi laki-laki dengan berjamaah, bagi perempuan tidak sampai melakukan sholat di waktu-waktu yang sudah tidak pantas dilakukan di waktu-waktu itu, tidak melalaikannya. Tentu saja semua ini sudah ada contoh-contohnya dalam kitab-kitab fikih. Ringkasnya, kita ini kalau pengen jadi mukmin dan mukminah yang sebenarnya adalah harus ada menegakkan sholat. Dan inilah pengalaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, bahwa perkara yang terpenting selepas iman itu adalah urusan sholat. Siapa yang bisa menjaga sholat, nanti Allah akan tolong dia bisa menjaga aturan-aturan agama yang selain sholat. Jadi siapa yang menelantarkan sholat, maka pada perintah-perintah yang lain dia akan lebih tidak ngerawat lagi. Dan ini kewajiban mukmin dan mukminah. Menegakkan sholat ini kewajiban mukmin dan mukminah. Maka itulah yang perlu jadi perhatian kita seksama, bahwa urusan sholatnya adalah urusan terpenting selepas iman. Di rumah, pendidikan-pendidikan yang lain itu penting juga. Tapi selepas iman tidak ada yang lebih penting melebihi pendidikan sholat. Wa yu'tuna zakah, dan mereka membayarkan az-zakat, zakat. Wa yuti'una Allah, membayarkan zakat, menunaikan hak-hak harta mereka. Wa yuti'una Allah, kata sebagian ulama, andaikan seluruh orang beriman itu menunaikan hak zakatnya dengan benar dan dikelola dengan benar, tidak ada
rakyat mukmin, rakyat muslim yang terlantar. Ini aturan nih adalah aturan agama bahwa orang-orang kaya yang mempunyai harta itu diuji oleh Allah bahwa harta yang kalian miliki itu tidak hak kalian semua. Sebagian itu adalah haknya orang-orang yang perlu dibantu 8 golongan itu. Jadi ini memang hartanya 8 golongan itu. Maknanya bagaimana? Kalau memang zakat itu dibayarkan sebagaimana mestinya, 8 golongan itu enggak ada yang terlantar. Karena hartanya sudah ada di tangannya orang-orang yang berkewajiban zakat itu. Belum lagi ditopang dengan zakat fitrah. Maka aturan-aturan yang diridhoi Allah ini kok dipraktekkan makmur akhirat, makmur dunia. Mudah akhirat, mudah dunia juga. Karena ini aturannya yang memiliki dan yang menciptakan akhirat dan dunia, aturannya Allah. Saya kalau urusan akhirat ikut agama, urusan dunia ikut aturan saya sendiri. Nah, ini namanya orang yang tidak benar. Akhirnya jauh dari ridhonya Allah, pertolongannya Allah. Kalau Allah sudah enggak tolong dia, siapa yang bisa menyelesaikan masalah dia? Wa yuti'un Allah, dan mereka taat Allah kepada Allah. Wa rasulahu, dan utusannya Allah. Ulaika, mereka itu orang iman yang punya sifat-sifat di atas. Yarhamuhumullah, Allah akan menyayangi mereka. Di orang-orang iman yang akan disayangi Allah ini bagaimana menunaikan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi. Saling menyayangi, saling menolong, amar ma'ruf nahi mungkar, menegakkan salat, membayarkan zakat, taat kepada Allah dan Rasulnya. Kalau ini ditunaikan, balasannya ulaika yarhamuhumullah. Ini tulisannya keliru mungkin ya. Sayarhamuhumullah benar ya. Coba Qurannya. Sepertinya kurang sin. Benar? Surat apa? At-Taubah ya. Kan ada ayat berapa itu? Ada sin ya? Ada ya? Ya, berarti kurang sin ya. Ulaika, mereka itu sayarhamuhullah, Allah akan menyayangi mereka. Jadi tulisannya yang enggak ada sinnya ditambah sin ya. Ini tulisannya penukilannya keliru. Itu sudah ada sin ya. Yang punya saya enggak ada sinnya. Mungkin sebagian naskah enggak ada sinnya. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala kulli misamin. Situ harakatnya misamin. Misam ya. Di naskah saya maisim. Yang secara kamus itu mestinya misam. Ala kulli misamin, atas setiap anggota tubuh. Dimisam di sini ini dalam syurhat hadis asalnya artinya adalah ala kulli adwin. Minal insani, dari manusia. Salatun, mengerjakan salat, kulla yaumin, setiap hari. Itu akhirnya hadis ini artinya setiap anggota tubuhnya manusia ini setiap hari, setiap anggotanya harus atau wajib untuk ditunaikan haknya dengan mengerjakan sholat untuk setiap anggota tubuh.
Jadi kalau anggota tubuh ini jumlahnya berapa? Ada yang mengatakan anggota tubuh di sini ini maksudnya sulama. Apa itu? Pegelangan-pegelangan tubuh itu, ros-rosan itu. Jumlahnya 360-an. Maka minimal sholat 360 rakaat kurang lebih. Kalau sholat di sini dianggap minimal 2 rakaat ya 2 kali lipat, 360 kali 2. Di setiap anggota tubuhnya harus disolati, setiap anggota tubuhnya. Nah jumlahnya 360. Kalau sholatnya yang dimaksud ini minimal 2 rakaat, ya akhirnya 360 kali 2. Faqala maka berkata rajulun seorang laki-laki minal qaumi dari kaum yang hadir. Hadza berita ini min asyaddi ma adalah termasuk paling beratnya berita amba'ta nabihi yang kau telah memberitakan kepada kami bihi dengannya. Ini termasuk seberat-beratnya berita. Setiap hari berarti kita harus nyolati setiap anggota tubuh kita, setiap anggota tubuh satu solatan. Qala Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, amruka bil ma'ruf, perintahmu bil ma'rufi kebaikan, wa nahyuka 'anil munkari, dan ngelarangmu dari kemungkaran salatun merupakan salat. Maksudnya merupakan kebaikan yang pahalanya seperti salat. Wa hamluka 'alad dha'if, dan bawanya kamu, manggulnya kamu 'alad dha'if atas orang yang lemah. Orang yang lemah bawa beban, kamu bantu memanggulkan. Atau dia enggak kuat ngangkat barangnya ke bahunya, kamu angkatkan ke bahunya. Hamluka 'alad dha'if. Salatun merupakan amalan yang pahalanya seperti salat. Wa inha'ukal qadhara 'anit tariq, dan kamu menyingkirkan al-qadara, kotoran, anit tariqi dari jalan. Salatun merupakan perbuatan yang pahalanya seperti salat. Wa kullu khatwatin takhtuha, dan setiap langkah yang kau melangkahnya ila salati menuju salat, salatun merupakan perbuatan yang pahalanya seperti salat. Atau kesimpulannya semua kebaikan itu adalah pahalanya ada kemiripan dengan sholat. Akhirnya minimal kita ini harus buat pahala setiap hari mengikut semua anggota tubuh kita 360 kali minimal. Rawahu Ibnu Huzaimah telah meriwayatkannya. Maka kalau kita ini tidak banyak berbuat kebaikan, anggota tubuh kita ini jadi banyak terdolimi karena haknya tidak kita tunaikan. Ya, anggota tubuh kita ini perlu makanan ruhani, yaitu dengan amalan-amalan itu. Maka minimalnya dari satu sisi tunaikanlah kebaikan sesuai jumlah anggota tubuh, yaitu kurang lebih 360-an itu. Rawahu Ibnu Huzaimah telah meriwayatkannya. Maulaya salli wa sallim daiman abada ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin, ya
li khamsatun utfi biha Lillah bi ahlil bait